قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, akramani wa akramakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mensyukuri nikmatnya dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita berupa kesehatan, kesempatan, dan yang lain sebagainya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal iman, akramani wa akramakumullah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali tentang pembahasan kita berkaitan dengan mukaffiratudz dzunub, tentang hal-hal yang dapat menghapus dosa-dosa. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita sampaikan beberapa amalan atau beberapa poin yang merupakan hal-hal yang dapat menghapuskan dosa-dosa. Di antaranya adalah takwa, yang itu adalah merupakan asas, yang merupakan dasar terhapusnya dosa-dosa. Kemudian yang kedua adalah mengucapkan salawat atas Rasulullah SAW. Dan yang ketiga adalah melakukan al-hasanat, yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya al-hasanat, kebaikan-kebaikan, akan dapat menghilangkan keburukan-keburukan. Di mana para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan masalah makna dari al-hasanat tersebut, dan jumhur sahabat dan juga tabi'in, mereka menafsirkan al-hasanat dengan salat 5 waktu. Adapun Mujahid rahimahullah, beliau mengatakan bahwa al-hasanat adalah ucapan subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian selanjutnya ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum, tentang as-salawatul khams. Bahwasanya di sana ada hadis-hadis secara khusus di dalam kaitannya dengan salat 5 waktu yang merupakan penebus atau penghapus daripada dosa-dosa. Salat 5 waktu merupakan kafarah. Merupakan kafarah ad-dzunub.
merupakan penghapus dosa-dosa. Al-muhafadhah 'ala salawat, menjaga salat 5 waktu adalah merupakan takfirun lisayyi'at, dapat menjadi penghapus bagi kesalahan-kesalahan. Wa tadhhirun minadh-dhunub, dan juga sebagai pembersih dari dosa-dosa. Wal muhafadhah 'ala shalah nurun fil qalb, demikian pula menjaga salat 5 waktu adalah merupakan cahaya di dalam hati. Wa nurun fil wajh, demikian pula merupakan cahaya di wajah. Wa nurun fil qabr, demikian pula cahaya di dalam alam kubur. Wa nurun yaumal qiyamah, dan juga merupakan cahaya di hari kiamat nanti. Adapun hadis-hadis yang semakna dengan apa yang telah disebutkan tadi adalah yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan ma taqulu dzalika yubki min darani?" Apa pendapat kalian apabila atau seandainya ada sungai di depan pintu rumahmu, di depan pintu salah seorang di antara kalian, di mana dia mandi darinya setiap hari 5 kali. Dia mandi dari sungai tersebut setiap hari 5 kali. Apakah kalian, apa yang akan kalian ucapkan? Ya, ma taqulu dzalika, apa yang akan kau ucapkan tentang itu? Yubki min darani, apakah ya akan tersisa darinya kotoran yang ada pada badannya? Qalu, maka mereka menjawab, la yubki min daranihi syai'a. Mereka mengatakan tidak akan tersisa dari kotorannya sedikit pun. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadzalika mislus salawatil khams yamhullah bihinnal khataya. Demikian itulah ya perumpamaan. Demikian itulah perumpamaan salat 5 waktu yang Allah akan menghapus dengannya ya kesalahan-kesalahan. Yamhullahu bihi al-khataya. Kemudian hadis selanjutnya, ikhwatul iman, akramani wa akramakumullah, adalah hadis yang juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati kaffaratul lima bainahunna ma lam tughshal kabair. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu, kemudian dan Jumat ke Jumat berikutnya adalah merupakan kafarah di antara keduanya, yang merupakan penebus di antara keduanya dosa-dosa yang dilakukan antara Jumat dengan Jumat berikutnya, antara salat fardu yang satu kepada salat berikutnya, akan menjadi penghapus dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya. Malam tughshal kabair, selama dosa-dosa besar tidak dia lakukan, selama dia menjauhi perbuatan dosa-dosa besar ya, selama dia tidak melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Maka ini adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hamba-hambanya, di mana Allah memudahkan kepada kita bagi orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Ya, hanya kita dengan melakukan salat 5 waktu, dengan menjaganya, kita menjelaksanakan salat Jumat, maka akan terhapus sendiri dosa-dosa yang kita lakukan di antara Jumat satu dengan Jumat berikutnya, di antara salat yang satu kepada salat berikutnya.
Ini adalah kemudahan ikhwatul iman. A'azanillahu ayyakum, akan tapi dengan syarat dia tidak melakukan perbuatan dosa besar. Demikian pula dalam riwayat yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, as-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ah kaffaratun lima bainahun. Kemudian juga dalam hadis yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, as-salawatul khams wal jumu'ah ila jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Idza ijtunibatil kaba'ir, akhrajahu Muslim fi bab as-salawatul khams. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khams, salat 5 waktu, dan Jumat kepada Jumat berikutnya, dan Ramadan kepada Ramadan berikutnya adalah merupakan penebus dosa, merupakan kafarah, penghapus di antara keduanya. Ya, idza ijtunibatil kaba'ir, dengan syarat tadi, yaitu apa? Idza ijtunibatil kaba'ir, apabila dia apa? Menjauhi perbuatan dosa-dosa besar. Dalam riwayat yang lain yang disebutkan dari jalur Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, man atammal wudu, barang siapa yang menyempurnakan wudunya, kama amarahu Allah azza wa jal, ya, menyempurnakan wudu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah azza wa jal, fas-salawatul khams, maka salat 5 waktu adalah kafaratun lima bainahum, merupakan kafarah, penebus, penghapus dosa di antara salat-salat 5 waktu tersebut. Ini apabila seorang melaksanakan salat 5 waktu itu dengan wudu yang sempurna. Kemudian juga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa beliau mengatakan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ara'aita law kana bi fina'i ahadikum, ya, ara'aita law kana bi fina'i ahadikum nahrun yajri yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat ma kana yubki min darani, qalu la syai', qala inna salawat tudhibu ad-dunub kama yudhibul ma' ad-daran. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa menurut pendapatmu kalau di halaman seseorang di antara kalian terdapat sungai yang mengalir, ya, lalu dia mandi darinya setiap hari sebanyak 5 kali, ya, apakah ada yang tersisa dari kotoran badannya, dari kotorannya? Qalu la syai', maka mereka mengatakan tidak ada sesuatu pun yang tertinggal. Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, innas salawat, sungguhnya salat tudhibudz dzunub, akan dapat menghapus dosa-dosa, menghilangkan dosa-dosa. Kama yudhibul ma' ad-daran, sebagaimana air dapat menghilangkan kotoran. Maka ini adalah hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan salat 5 waktu. Maka jagalah, ya, salat 5 waktu tersebut tepat pada waktunya atau di awal waktunya, sehingga kita menjalankannya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya, dengan berwudu yang sempurna, dan juga kita menjauhi dosa-dosa besar. Kemudian pula disebutkan dalam hadis yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatul maktubah ila as-salatil lati ba'daha kafaratun lima bainahuma. Salat maktubah, salat wajib, kepada salat yang berikutnya, yang setelahnya, adalah merupakan kafarah antara keduanya, adalah merupakan penghapus dosa-dosa di antara keduanya. Qal,
Beliau juga mengatakan wal jumu'ah ila jumu'ah wasyahr ila syahr, yakni Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Hari Jumat kepada Jumat berikutnya, bulan kepada bulan berikutnya, maksudnya Ramadan, yakni maksudnya adalah bulan Ramadan kepada bulan Ramadan berikutnya adalah merupakan kafarah, penebus dosa. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang lain, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubah fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratun lima qablaha min adh-dhunub ma lam tu'ta kabiratun wa dhalika ad-dahr kulluhu. Tidaklah seorang muslim yang salat wajib telah hadir padanya, artinya telah masuk untuk melaksanakan salat wajib, fayuhsinu wudu'ah, kemudian dia memperbagus wudu'nya dan juga kekhusyuannya di dalam salat, kemudian rukuknya betul-betul tuma'ninah, illa kanat kafaratun lima qablaha minadh dhunub. Tidak lain itu adalah merupakan kafarah, penebus dosa-dosa yang sebelumnya. Malam tu'ta kabiratun, selama dosa besar tidak dia lakukan. Wadzalika ad-dahr kulluhu, dan itu adalah sepanjang tahun. Maka ikhwatal iman, a'azanillahu wa iyyakum, perbanyaklah usaha kita untuk dapat menjaga salat 5 waktu, agar benar-benar apa yang kita lakukan tersebut dapat menjadi penghapus dosa-dosa yang kita lakukan, baik itu yang kita ketahui ataupun yang kita tidak mengetahuinya. Dan di antara amal yang lain yang merupakan kafarah, yang merupakan penebus ataupun penghapus dosa adalah isbaghul wudu, yaitu memperbagus wudu, menyempurnakan wudu. Min mukaffiratidz dzunub isbaghul wudu. Di antara hal yang dapat menghapuskan dosa adalah wudu yang sempurna. Lianna Allah yamhu bihil khataya. Karena Allah Subhanahu wa taala menghapus dengan hal tersebut, dengan wudu yang sempurna tersebut, kotoran-kotoran atau kesalahan-kesalahan. Wa yarfa'u bihid darajat. Demikian pula Allah dengannya mengangkat derajat-derajat, sebagaimana itu disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Di antaranya yang pertama adalah apa yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini adalah diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya beliau bersabda, man tawaddaa fa ahsanal wudu kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi. Subhanallah. Ini adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Barang siapa yang berwudu lalu dia memperbagus wudunya, maka akan keluar kotoran-kotorannya, akan keluar dosa-dosanya, kesalahan-kesalahan yang dia lakukan dari jasadnya. Hatta takhruja min tahti adfari, sampai kesalahan-kesalahan tersebut, dosa-dosa tersebut, yaitu keluar melalui ujung-ujung atau melalui di bawah kuku-kukunya. Ini adalah merupakan khabar yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW, yang hendaknya kita membenarkannya, kita meyakininya, sehingga kita berusaha untuk mempraktekkan apa yang beliau sabdakan tersebut. Kemudian juga disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang lain, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawadda al-'abdul muslim awil mu'min faghasala wajhahu kharaja min wajhi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi ainaihi ma." Apabila seorang hamba yang muslim ataupun yang mukmin berwudu lalu dia mau mencuci wajahnya, maka keluar dari wajahnya tersebut seluruh kesalahan-kesalahan yang kedua matanya melihat tersebut.
Artinya kedua matanya digunakan untuk melihat perihal-perihal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak lain adalah merupakan kesalahan dan dosa. Maka ketika dia dalam berwudu, mengusap atau membasuh, mencuci mukanya, maka kesalahan-kesalahan tersebut akan keluar bersama air tersebut. Aw ma akhar qatral ma, atau bersama yang lainnya dengan tetesan-tetesan air. Fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashat yadahu ma'al ma. Demikian pula disebutkan dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, bahwasanya barang siapa yang mencuci kedua tangannya, maka akan keluar dari kedua tangannya seluruh kesalahan atau seluruh dosa yang dimana kedua tangannya tersebut menggunakannya untuk kesalahan tersebut. Jatuh kesalahan tersebut bersama air yang jatuh darinya. Aw ma'a akhir qatratil ma, atau bersama tetesan air yang terakhir. Atau tetesan air yang terakhir. Kemudian fa idza ghassala rijlaihi fa kharajat kullu khati'atin masatha rijlahu ma'al ma' aw ma akhir qatril ma hatta yakhruja naqiyan min adh-dhunub. Kemudian selanjutnya apabila dia mencuci kedua kakinya, maka akan keluar seluruh kesalahan-kesalahan yang kedua kakinya lakukan. Kesalahan-kesalahan yang kedua kakinya lakukan bersama air atau bersama tetesan yang terakhir dari air wudhu tersebut yang digunakan sampai betul-betul ya dia bersih dari dosa-dosa. Ini adalah karunia ikhwan. Maka sempurnakan wudhu kita. Kalau kita belum tahu bagaimana wudhu yang sempurna, hendaknya kita belajar bagaimana tata cara wudhu yang benar. Bagaimana tata cara wudhu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang memenuhi syarat. Kita penuhi wajib-wajibnya. Agar, dan juga sunnah-sunnahnya. Agar kita betul-betul wudhu dengan sempurna. Agar kita betul-betul mendapatkan apa yang disebutkan dalam hadis-hadis tadi. Tentang keutamaan seseorang yang menyempurnakan wudhu. Demikian pula dalam hadis yang lain. Bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan atau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u ad-darajat." Ini di antara perkara yang disebutkan dalam pembukaan tadi bahwa isbaghul wudu, menyempurnakan wudu akan dapat menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, tidakkah kalian ingin aku tunjukkan kepada satu hal yang dimana Allah akan menghapus dosa dengannya dan Allah akan mengangkat derajatnya? Qalu bala ya Rasulullah. Maka para sahabat-sahabat Rasulullah SAW mengatakan, Naam, ya, iya wahai Rasulullah. Qala, maka Rasulullah SAW mengabarkan kepada mereka tentang hal tersebut, tentang amalan yang akan dapat menjadikan bahwa Allah akan menghapus dosa-dosanya dan Allah akan mengangkat derajatnya, yaitu isbaghul wudu 'alal makarih. Menyempurnakan wudu, ya, al-makarih ditafsirkan bahwa al-makarih adalah takunu bi syiddatil bard wa alamil jasad wa alamil jism. Bahwasanya seseorang menyempurnakan wudu walaupun dalam keadaan dingin, tetap saja dia menyempurnakan wudunya. Atau rasa badan yang sakit, ketika dia merasakan sakit badannya, maka tetap saja dia berusaha untuk menyempurnakan wudunya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melihat orang yang seperti ini akan menjadikan dosa-dosa yang ada pada dirinya dihapuskan dan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qasratul khuta ilal masajid, dan amalan berikutnya yang dapat menjadikan Allah menghapus dosanya dan juga mengangkat derajatnya adalah yaitu banyaknya dia melangkahkan kaki menuju masjid. Wa intidarus shalah ba'da shalah fadzalikumur ribat. Dan juga yang berikutnya amalan yang lain adalah menunggu salat
setelah sholat. Misalkan seseorang setelah sholat maghrib untuk menunggu sholat isya di dalam masjid, maka seseorang dalam keadaan menunggunya itu akan mendapatkan keutamaan tadi, yaitu dihapus dosa-dosanya dan akan diangkat derajatnya. Dan disebutkan bahwasanya fadzalikumur ribat, itulah dianggap sebagai orang yang dalam keadaan ribat, seseorang yang dalam keadaan menunggu di perbatasan, ya, untuk menjaga keamanan negerinya. Kalau di sana ada musuh yang datang menyerang, maka dia berjaga-jaga. Nah, orang yang menunggu sholat kepada sholat yang lainnya, ya, menunggu setelah sholat yang wajib kepada sholat berikutnya adalah diibaratkan seperti orang yang sedang ribat, yaitu menunggu atau menjaga perbatasan negeri kaum muslimin agar orang-orang atau musuh-musuh Islam tidak masuk ke negeri kaum muslimin. Kemudian yang selanjutnya, ikhwatul iman, sebelumnya bahwa tadi disebutkan dalam hadis tadi, ya, amalan-amalan yang menjadikan bahwa Allah akan menghapus dosa-dosanya, Allah akan mengangkat derajatnya adalah yang pertama, seseorang menyempurnakan wudu walaupun dia dalam keadaan dingin yang sangat, walaupun dia ketika terkena air menjadi terasa sakit pada tubuhnya, maka dia tetap menyempurnakan wudu selama tidak menjadikan madarat baginya. Kalaupun menjadi madarat, maka akan menjadi bahaya, nanti akan mencelakakannya, bahkan bisa jadi meninggal dunia. Maka ini dia berpindah kepada yang lebih ringan. Wa kasratul khuta ilal masjid, dan amalan berikutnya adalah yaitu banyaknya dia melangkahkan kaki menuju masjid, dan selanjutnya menunggu sholat setelah dia melaksanakan sholat fardu kepada sholat fardu berikutnya. Kemudian selanjutnya, ikhwatul iman, azanillahu wa iyyakum, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatawadda rajulun muslimun wa yuhsinul wudu fa yusalli salatan illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas salat allati taliha. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang Muslim yang berwudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya, lalu dia melaksanakan sholat, maka tidak lain Allah akan mengampuni dosa-dosanya di antaranya dan di antara sholat berikutnya. Dia akan mengampuni dosa, ya, dari sholat yang dilakukan setelah dia berwudu sampai kepada sholat berikutnya. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, man atammal wudu kama amarahu Allah Ta'ala, was-salawatul maktubat kafaratun lima bainahun. Barang siapa yang menyempurnakan wudu sebagaimana yang Allah perintahkan dan melaksanakan sholat 5 waktu, maka hal itu akan menjadi penebus bagi di antara keduanya. Ya, di antara keduanya. Kemudian ikhwatal iman, a'azanillahu wa iyyakum, di dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Utsman bin Affan yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa lis-shalah fa asbaghal wudu, barang siapa yang berwudu untuk salat lalu dia menyempurnakan wudunya, tsumma masya ila salatil maktubah, lalu dia berjalan kaki menuju salat fardu, menuju masjid untuk melaksanakan salat fardu, fasallaha ma'an nas, lalu dia melaksanakan salat fardu tersebut bersama manusia, maksudnya bersama jamaah, au ma'al jamaah, atau bersama jamaah, au fil masjid, au dalam masjid, ghafarallahu lahu dunubuhu au dunubahu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian juga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
sebagaimana yang disebutkan dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwasanya Rasulullah SAW sabda, la yatawaddu ahadukum fayuhsinu wudu'ahu wa yusbighuhu. Tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu lalu dia memperbagus wudunya dan menyempurnakannya. Tsumma ya'til masjid la yuridu illa shalah fihi, ya, kemudian dia mendatangi masjid dan dia tidak ingin kecuali untuk melaksanakan salat di dalamnya, illa yatabasbasallahu azza wa jalla kama yatabasbasa ahlul ghaibi bi tal'atihi. Tidak lain Allah akan menampakkan wajah yang berseri-seri kepadanya sebagaimana berseri-seri wajah orang yang gaib, orang yang lama tidak terlihat lalu dia muncul bertemu dengan orang-orang yang dia cintai. Maka ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, ini di antara hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan seseorang menyempurnakan wudunya. Keutamaan seseorang yang menyempurnakan wudunya. Maka sempurnakanlah wudu kita agar kita mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis-hadis tadi. Kemudian yang selanjutnya, ikhwatal iman, di antara amal yang dapat menjadi penghapus dosa adalah al-masyu ila shalah, berjalan untuk melaksanakan salat. Kullu khutwatin yahtuha al-mu'min ila shalah tuktabu lahu hasanah wa yamhu anhu sayyi'ah. Setiap langkah kaki yang dilangkahkan oleh seorang muslim untuk menuju salat, maka akan dicatat baginya satu pahala, satu kebaikan, dan akan dihapus darinya satu kesalahan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan juga dari jalur Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man tatahhara fi baitihi thumma masha ila baitin min buyutillahi ta'ala liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khutuwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersuci di dalam rumahnya, artinya berwudu di dalam rumahnya, lalu dia menuju masjid, menuju rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dengan berjalan kaki untuk melaksanakan kewajiban berupa salat, untuk melaksanakan salat di antara salat-salat fardu yang Allah wajibkan kepada hambanya, kanat khutuwatahu, maka dua langkahnya akan diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Satu langkah satu langkah yang dilangkahkan akan menghapus dosa, menghapus kesalahan, dan langkahnya yang lain akan mengangkat derajatnya. Satu langkah akan menghapuskan satu dosa, sedangkan langkah yang lain akan mengangkat derajatnya. Demikian pula bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari bahwasanya dan juga Muslim, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man ghada ilal masjid aw raha, barang siapa yang pergi di waktu pagi menuju masjid dan juga di waktu sore, a'addallahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada wa raha. Maka Allah akan siapkan baginya tempat tinggal, kullama ghada wa raha, selama dia pergi di waktu pagi dan juga pergi di waktu sore.
Kemudian juga disebutkan dalam hadis Jabir ibn Abdullah bahwasanya beliau mengatakan khalatil buqa haulal masjid. Ya. Ini di antara bentuk pentingnya seseorang ya ketika menuju masjid adalah dengan berjalan kaki sampai orang yang jauh rumahnya dari masjid di dalam hadis berikutnya ini ingin pindah ke dekat masjid akan tabila oleh Rasulullah SAW agar tetap tinggal berada di tempat tinggalnya yang jauh tersebut. Karena apa? Karena adanya keutamaan yang sangat luar biasa ketika seorang berjalan menuju masjid. Semakin banyak langkah kakinya, maka semakin banyak yang dihapus dari dosa-dosanya, dan juga semakin tinggi pula derajat yang diangkat kepadanya. Bahwasanya khalatil buqa haulal masjid. Ya. Ada beberapa tempat di sekitar masjid yang kosong. Ada beberapa tempat yang di sekitar masjid yang dalam keadaan kosong. Fa'arada Banu Salamah, maka keluarga Salamah, artinya keluarga anak-anak Salamah, Banu Salamah, ayyantakilu ila qurbil masjid, ingin pindah ke dekat masjid. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahum, lalu berita itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW berkata kepada mereka, innahu balaghani annakum turiduna an tantakilu qurbal masjid. Sungguhnya telah sampai kepadaku berita bahwa kalian akan pindah ke dekat masjid. Qalu na'am ya Rasulullah. Mereka menjawab, iya wahai Rasulullah. Qad aradna dzalik, kami telah menginginkan hal tersebut. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, ya Bani Salamah, diyarakum tuktabu atharakum. Wahai Bani Salamah, wahai anak-anak Salamah, ya, diyarakum, tetap tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Akan dicatat atharakum, jejak-jejak kalian, langkah-langkah kalian akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuktabu atharakum, diyarakum tuktabu atharakum. Rasulullah SAW mengulangi sampai 2 kali. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ya, oleh Imam Muslim. Demikian pula disebutkan dalam hadis yang lain, ikhwatul iman, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kullu khutwatin yakhtuha ila shalah tuktabu lahu biha hasanah wa yumha anhu biha sayyi'ah. Ya, bahwasanya setiap langkah yang dilangkahkan untuk menuju sholat, maka akan dicatat baginya satu kebaikan dan dihapus darinya satu kesalahan. Ini antara hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan seseorang melangkahkan kaki menuju sholat. Kemudian hadis yang khusus tentang hari Jumat kepada Jumat yang lain. Ya. Tadi kita lalui beberapa hadis yang menunjukkan tentang keutamaan sholat, ya, kepada sholat yang lainnya, Jumat kepada Jumat yang lainnya, Ramadan kepada Ramadan yang lainnya. Ya. Dan di sini kita bahas lagi tentang Jumat kepada Jumat yang lainnya. Karena tadi kita pembahasannya adalah terkait dengan masalah sholat 5 waktu. Maka disebutkan dalam keutamaan yang lainnya, di antara amal yang dapat menghapuskan dosa-dosa adalah, ya, amalan Jumat kepada Jumat berikutnya. Seorang melaksanakan sholat Jumat dengan sempurna, lalu dia bertemu kepada Jumat berikutnya, maka di antara keduanya akan menjadi kafarah, akan menjadi penghapus dosa. Disebutkan dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, man ightasala, barang siapa yang mandi di hari Jumat, tsumma atal jumu'ah, lalu dia mendatangi salat Jumat, fa shalla ma qaddara lahu, lalu dia melaksanakan salat seperti apa yang ditakdirkan untuknya, tsumma ansata, lalu dia memperhatikan hatta yafrugha min khutbati, sampai imam selesai dari khutbahnya,
thumma yusalli ma'ahu, lalu dia melaksanakan salat bersama imam, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah al-ukhra, maka dia akan diampuni di antara Jumat tersebut dengan Jumat yang lainnya. Wa fadlu thalathati ayyam, dan ditambah baginya 3 hari. Ya, ditambah karunia baginya 3 hari. Artinya di antara Jumat yang satu kepada Jumat berikutnya sudah dihapus, lalu ditambah bonus bagi dia selama 3 hari, maka dosa-dosa 3 hari berikutnya akan dihapuskan. Dalam hadis yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddo'a fa ahsana al-wudu, thumma atal jumu'ah fastama'a wa ansata, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadatu salasati ayyam wa man massal hasa faqad lagha." Ya, ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Bahwasanya disebutkan dalam hadis tadi, barang siapa yang berwudu lalu dia menyempurnakan, memperbagus wudunya, kemudian dia datang untuk melaksanakan Jumat, lalu dia mendengarkan dan memperhatikan apa yang dikhutbahkan oleh khatib, lalu ya, maka Allah akan mengampuni, maka dia akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat tersebut kepada Jumat selanjutnya, ya. Wa ziyadatu salasati ayyam, lalu ditambah padanya 3 hari. Wa man massal hasa faqad lagha, barang siapa yang menyentuh, ya, wa man massal hasa, yang menyentuh batu, ya, maka apa? Maka hal itu telah lagha, telah sia-sia baginya. Artinya dia bermain-main dengan batu, dia bermain-main dengan kerikil atau dengan tongkat dan seterusnya. Maka apa? Maka hal itu telah berbuat sia-sia, yang akan menjadikan ya tidak mendapatkan pahala Jumat dan tidak pula mendapatkan keutamaan yang akan diberikan kepada orang-orang yang sempurna dalam melaksanakannya, yaitu akan diampuni dosa-dosanya dan ditambah 3 hari setelahnya. Ya. Kemudian berikutnya ucapan jelasan berkaitan dengan masalah hadis tadi, ucapan ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah, maksudnya adalah ma baina salatiha wa khutbatiha ila misla dhalikal waqt minal jum'ah ats-tsaniyah hatta takuna sabata ayyam bila ziyadah wala nuqsan. Bahwasanya maksud dari ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah, dia diampuni antara dia dengan antara Jumat, maksudnya adalah ma baina salatiha wa khutbatiha, antara salat Jumat yang dilakukan dan juga khutbah yang dia dengarkan, ila misla dalikal waqt minal jum'at tsani, sampai seperti waktu yang sedemikian rupa, artinya ketika dia salat, ketika dia setelah mendengarkan khutbah di Jumat yang kedua, Jumat berikutnya, sampai genap apa? Genap 7 hari. Tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Ay ghufirat lahul khataya al-kaina fima bainahuma. Ya, dia akan diampuni kesalahan-kesalahannya yang ada di antara 2 waktu tersebut. Wa fadula thalathata ayyam, lalu ditambah padanya 3 hari. Ya, wa ghufirat lahu dhunubu thalathati ayyam ma'a sab'ati takunu asah. Sehingga ya, dosa-dosa yang diampuni adalah bukan hanya 7 hari, akan tapi 10 hari. Ini adalah tambahan bonus bagi orang tersebut. Maka ya, sempurnakanlah wudu kita ketika kita ingin menuju salat Jumat, karena keutamaan yang terdapat di dalamnya sangat besar. Kemudian ikhwatal iman, a'azanillahu wa iyyakum, disebutkan dalam hadis Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yahduru jum'ah thalathatun, farajulun hadaraha yalghu fadaka hadduhu minha. Ada 3 orang yang menghadiri salat Jumat. Seorang dari mereka
menghadiri Jumat dengan melakukan hal-hal yang sia-sia, maka bagian yang dia dapatkan juga bagian apa yang dia lakukan tersebut, artinya sia-sia, tidak mendapatkan apa-apa. Wa rajulun hadarha bidu'a fa huwa rajulun da'allaha azza wa jal. Lalu seseorang datang untuk berdoa, maka ya, laki-laki tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in syaa'a a'tahu wa in syaa'a manahu. Dan jika Allah menghendaki, maka dia akan diberi, dan jika tidak menghendaki, maka apa? Wa in syaa'a. Dan jika Allah berkehendak untuk mencegahnya, artinya tidak memberinya, maka Allah tidak memberinya. Ini ketika seorang yang tujuannya hadir ke dalam Jumat untuk berdoa. Wa rajul hadaraha bi insad wa sukut wa lam yatakhatta raqabata muslimin wa lam yu'di ahadan fa hiya kaffaratun lil jum'ah allati taliha wa ziyadatu salasati ayyam. Fa inna Allah yaqul man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, di mana tadi dilanjutkan bahwa orang yang ketiga, orang yang datang menuju Jumat, dia mendengarkan dengan sempurna, diam dengan perhatian, dan dia tidak melangkahi leher orang muslim, leher orang muslim. Ketika sudah padat, dia ingin maju ke depan dengan melangkahi kepala-kepala orang atau leher-leher orang yang ada di depannya. Maka ini dilarang, termasuk menyakiti mereka. Walam yu'di ahad, tidak pula dia menyakiti seorang pun. Maka hal itu adalah merupakan kafarah ilal jum'ah allati taliha, akan merupakan penembus dosa di antara Jumat yang berikutnya, wa ziyadatu salasati ayyam, dan ditambah kepadanya 3 hari. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam masalah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalih. Maka barang siapa yang mendatangkan kebaikan, maka baginya 10 kebaikan seperti itu. Artinya semisalnya. Ini ikhwatul iman azinallahu wa iyyakum terkait dengan masalah Jumat dengan Jumat. Kemudian amal soleh yang lain yang termasuk mukaffiratud dzunub adalah siyam Ramadan, adalah berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kama warada anna siyam kafaratun lidzunub, wa hadha wadihun mimma qalahu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ini sebagaimana bahwa siyam, puasa adalah merupakan penebus dosa. Yang ini jelas sebutkan dalam apa yang diucapkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, man yahfadhu hadisan ain Nabi sallallahu alaihi wasallam fi al-fitnah, siapa yang menghafal satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah, maka Hudzaifah mengatakan, ana sami'tu, saya mendengarnya. Maka beliau mengatakan, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-shalah was-siyam was-shadaqah. Bahwasanya fitnahnya seorang laki-laki pada keluarganya, fitnah yang terjadi pada seorang laki-laki dalam keluarganya dan juga hartanya dan tetangganya, maka akan terhapus olehnya, akan menjadi penghapus hal-hal tersebut yang dilakukan oleh orang tersebut pada keluarganya, atau hartanya atau tetangganya, akan terhapus oleh salat dan puasa serta sedekah yang dilakukan. Oleh salat, puasa dan sedekah yang dilakukan. Jadi salat, puasa dan sedekah yang dilakukan akan dapat menghapuskan dosa-dosa dan juga akan menghapuskan
fitnah yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada istrinya, kepada harta yang dia belanjakan kepada hal yang sia-sia, atau kepada tetangganya yang barangkali dia pernah menyakiti mereka dan seterusnya. Maka ini adalah merupakan amal yang dapat menghapuskan dosa-dosa tersebut. Maka ikhwatul iman, a'azanillahu wa iyyakum, jangan sampai kita melupakan kewajiban kita untuk melaksanakan puasa Ramadan. Lebih-lebih bagi kita yang memiliki hutang misalkan, maka jangan sampai kita lupakan agar kita benar-benar mendapatkan apa yang merupakan keutamaan dari berpuasa tersebut. Dan juga puasa-puasa sunnah yang lain yang barangkali kita bisa melakukannya. Karena di antara keutamaan berpuasa adalah seperti tadi, dapat menjadi penghapus bagi dosa yang dilakukan oleh seorang laki-laki ketika dia menjadi fitnah ketika dia melakukan hal-hal yang menyakiti istrinya, tetangganya, atau berbuat buruk terhadap hartanya. Maka itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan akan menjadi tambahan ilmu bagi kita, sehingga kita bisa menjadikannya sebagai amal soleh yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Saya akhirin kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.